Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di kesempatan kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai manajemen bandwidth, dimana network yang sudah kemarin kita buat manajemen bandwidthnya. Oke, langsung saja login di Mikrotiknya. Di Winbox kita akan setting menggunakan manajemen bandwidth simple QUI ya. Ini yang sederhana dulu kita pelajarin bagaimana proses manajemen bandwidthnya seperti apa, apakah hasilnya nanti sesuai atau tidak. Oke, nah kita cek ini sudah terkoneksi dengan Mikrotiknya di port Ether 2. Terus kita coba speed test dulu ya. Nah, kita coba speed test menggunakan speedtest.net, nggak apa-apa, atau speed test yang lain juga nggak jadi masalah. Nah, kita coba dulu di sini providernya dari XL langsung ke PT Telekomunikasi Indonesia. Berapa yang didapat? Nah, kita coba. Awalnya kita dapat di 50-an Mbps ya untuk downloadnya. Lalu untuk uploadnya kita tunggu sampai dengan selesai dulu. Oke, downloadnya dapat 51,75 Mbps. Ini hasil dari speedtest.net ya. Mungkin di beberapa wilayah pun akan berbeda gitu ya, ataupun dengan kondisi yang saat ini mendung ya. Oke, untuk uploadnya dapat 35,9 Mbps. Nah, ini adalah download dan upload sebelum kita manajemenkan seperti itu. Oke, nah balik lagi ke Winbox-nya. Oke, settingan yang telah kita setting pada video sebelumnya. Untuk settingan basicnya itu bisa dilihat di video yang sudah ada. Terus kita coba untuk masuk ke dalam quiz ya. Nah, ini untuk masuk ke dalam quiz nanti kita akan manajemen atau akan membuat konfigurasi settingan manajemen bandwidthnya di sini. Oke, nah ini kita pilih simple quiz ya. Walaupun ada quiz listnya itu ada banyak, ada interface quiz, ada QUI tree, terus ada QUI tipenya seperti apa. Tapi kita gunakan dulu sederhana ya, simple quiz. Terus kita seperti biasa pada umumnya untuk menambahkan suatu rules ya, kita klik plusnya seperti ini. Nah, misalkan ini kita namakan dengan lokal ya, karena saya langsung terkoneksi dengan Ether 2 lokal. Terus targetnya, nah ini bisa langsung kita masukkan IP address ya, ataupun kita bisa kalau IP address kan nantinya tersendiri. Terus kalau misalkan kita mau Ether 2 yang memang nanti di manajemen bandwidthnya. Nah, Ether 2 misalkan di sini Ether 2 ya. Berarti seluruh yang masuk ke dalam Ether 2 nanti di manajemen bandwidth seperti itu. Ya, kalau misalkan kita masukkannya masing-masing seperti tadi. Contohnya, nah ini kan targetnya bisa banyak gitu sekaligus langsung. Nah, kalau misalkan kita inginnya targetnya tersendiri, bukan hanya di Ether 2, maksudnya kita IP addressnya kita lihat di sini ya, IP addressnya kita lihat di sini nanti di settingan yang ada seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada target dari IP address tersebut, lalu kita masukkan ke dalam target ini. Nah, berarti kan hanya IP address itu doang yang kita manajemen. Tapi kalau misalkan targetnya kita pilih yang Ether 2, ya udah seluruhan yang terkoneksi dengan Ether 2 nanti kalau misalkan menggunakan switch, menggunakan apa, itu akan termanajemen atau termanage lah bandwidthnya. Nah, di sini kita bisa berikan nih. Ini max limit untuk upload. Ingat ya, upload. Jadi kalau tadi kan kita tes download duluan, kalau ini kan upload duluan. Nah, kita kasih 1 Mbps aja untuk uploadnya, untuk downloadnya juga kita kasih 1 Mbps. Nah, setelah ini baru kita apply ya. Bolehlah di adband-nya juga kita kasih gitu kan, misalkan di adband-nya juga kasih 1 MB pada sebetulnya settingannya tadi udah di depan udah cukup gitu kan, di sini aja udah cukup. Nah, kita apply. Terus kita oke. Maka di sini ada langsung quiznya. Nah, ini bisa nggak sih langsung dipergunakan? Biasanya sih menunggu beberapa saat untuk sistem bisa mengeksekusi. Nah,
kita coba aja, misalkan ini tinggal langsung di go lagi gitu, apakah sudah manage atau belum untuk bandwidthnya. Oke, kita tunggu sudah termanage atau belum. Nah, udah masuk. Oke, jadi tanpa di restart dia udah masuk langsung, nilainya mendekati 1 Mbps seperti itu ya. Memang tidak murni langsung 1 Mbps, enggak, biasanya mendekati gitu. Mendekati langsung 1 Mbps, dan uploadnya pun ya sama nih kan, mendekati 1 Mbps. Kita lihat dia dapat berapa di 0,96 Mbps. Untuk downloadnya ya sesuai lah ya. Nah itu oke, kita lihat. Oke, hampir sama, 1:1 seperti itu ya. Jadi lokalnya waktu berwarna merah karena dia udah paling maksimal gitu. Nah ini bisa nilainya bisa kita edit berapa aja gitu yang kita inginkan ya. Di sini sampai 10 Mbps ataupun berapa ya, itu tergantung kita menginginkannya berapa, seperti itu. Nah hal yang sederhana ini biasanya diperlukan ketika usernya agak banyak nih gitu kan. Kita manajemen bandwidth agar user-user yang lain dapat mendapatkan nilai yang sama untuk bandwidthnya gitu. Jadi lebih stabil seperti itu. Tapi menurut rekan-rekan semua gimana nih ya? Silahkan tombol komentar. Oke, itu aja untuk settingan di manajemen bandwidth ya, sangat sederhana kalau tidak terlalu kompleks yang kita buat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.